Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua ya. Semangat bro ya, semangat 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 pagi gitu kan. Oke ya. Kalau kita ikut suatu perusahaan itu untuk kata-kata penyemangat adalah semangat pagi, meskipun keadaan malam, siang, sore tetap semangat pagi gitu ya kan. Oke. Sebelum lanjut tetap ya secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini bro ya, dimana kalau kita lihat bersama-sama parameter harga Bitcoin sih ya berada di area 94 ribuan teman-teman. Semoga saja saat kalian melihat video ini nanti ya keadaan daripada Bitcoin udah jauh lebih baik lagi lah ya. Oke, terus kita ada sedikit informasi bro ya tentang Picoin. Nah ini menarik teman-teman ya. Kalau sampai Picoin ini listing ke dalamnya Binance ya, wah pumping pasti akan terjadi bro. Tingkat FOMO pasti akan terjadi pada Pi Network ya kan. Jadi kita akan membahas nih, apakah mungkin Picoin itu listing ke dalam platformnya Binance? Jadi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita lihat dulu untuk circulating supply udah mulai bertambah sih ya. Hari ini sekitar tanggal 26 ya. Itu berapa sih unlocknya, kita cek dulu. Nah, kita udah masuk ke PyScan ya teman-teman untuk melihat ya data hari ini tanggal 26 itu berapa unlocknya. Oh, sekitar 6,6 jutaan bro ya. Hari ini ada unlock sekitar 6,6 jutaan. Nanti tanggal 27 ada 6,6 juta juga ya. Terus tanggal 28 ini lumayan 7 jutaan. Terus tanggal 30 April itu di akhir bulan ini sekitar 11 juta bro. Tinggi banget nih 11 April 11 juta ya. Oke, ini adalah unlock daily daripada si Picoin teman-teman, karena setiap hari itu ada unlock. Makanya di sini harganya tertahan ya. Seharusnya kalau nggak ada unlock, saya kira si Picoin itu sangat mudah ya untuk mantul ke atas. Cuman karena adanya unlock dengan market cap-nya stabil, ya otomatis harganya akan turun. Kenapa? Karena circulating supply bertambah terus, bro, gitu loh ya. Oke. Dan berikutnya kan kawan ya, apakah Binance itu berpikir gitu kan untuk mencantumkan Picoin. Jadi persyaratan terbaru memicu spekulasi Picoin akan listing ke Binance gitu kan. Jadi kalau Picoin ini bisa masuk ke dalam platformnya Binance kawan-kawan ya otomatis ya kan pumping di depan mata gitu kan. Nah, percakapan seputar Binance Exchange mencantumkan Picoin telah berkembang, namun pembaruan baru telah menggoda lebih banyak kemungkinan di komunitas. Oke, jadi ada update terbaru nih dari Binance ya. Bursa aset digital terkemuka Binance baru-baru ini merilis panduan pencatatan yang telah menggembarkan komunitas kripto, terutama pendukung daripada si Picoin. Setelah bursa tersebut menguraikan kriteria yang lebih jelas untuk pencatatan di masa mendatang. Para pelaku pasar berspekulasi tentang potensi masuknya Picoin ke platform kripto terbesar dunia yaitu Binance. Nah, jadi kan Binance ini kan mengungkapkan nih standar pencatatan baru. Oke, jadi ada 3 standar pencatatan baru teman-teman ya. Nah, dalam pernyataan terbarunya Binance mengumumkan perubahan pada cara mencantumkan token baru. Bursa tersebut telah memperkenalkan proses yang lebih struktur. Bursa tersebut mengevaluasi kualitas setiap proyek secara cermat dan memantau kinerja pasar token. Oke ya. Dimana di sini ada 3 kriteria ya, pencatatan alpha ya, pencatatan berjangka dan pencatatan spot. Nah, mana nih yang akan masuk ke dalam Picoin? Apakah ke alfanya dulu atau ke berjangka dulu atau ke spot? Kalau ke berjangka ya, itu berarti kayak Kaspa. Kaspa kan baru masuk di market derivatifnya, belum ke spotnya ya kan? Seperti itu. Nanti kalau Kaspa bisa masuk ke market spotnya, pumping bro, gitu ya. Oke. Untuk proyek baru di Binance, Alpha menaruhkan exposure awal sebelum pencatatan lengkap ya. Ibarat kata Alpha itu seperti apa ya? Zona inovasi lah kurang lebih seperti itu, dimana itu nanti akan ditinjau lagi teman-teman ya dari volume transaksi ya dan sebagainya, apakah ini nanti akan memenuhi persyaratan untuk masuk ke spotnya gitu. Kalau itu memenuhi persyaratan, maka dari zona inovasi atau dari alpha ini akan langsung masuk ke spot, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini perlu dicatat bahwa pemeriksaan teknis dilakukan untuk menghindari resiko seperti bug atau masalah keamanan sebelumnya. Tim juga diperiksa untuk mengetahui latar belakang dan masalah kepatuhan seperti sanksi atau penyimpangan keuangan. Jadi cukup ketat ya untuk masuk ke dalam platformnya Binance, karena
orang-orang di belakang proyek tersebut juga akan diperiksa apakah ada masalah keuangan, ada masalah hukum dan sebagainya. Kalau nggak ada bersih ya dia langsung bisa masuk gitu ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat apakah Picoin ini punya peluang gitu ya untuk masuk ke dalam platformnya Binance, perlu dicatat. Itu waktu itu ya Binance itu sempat ngambil voting ya dan mendapatkan 86% dari 295 ribuan atau hampir ke area 300 ribuan peserta mendukung untuk pendaftaran daripada si Picoin. Meskipun ini bukan pencatatan resmi, ini menunjukkan dukungan komunitas yang sangat kuat, teman-teman ya. Jadi di mana pakar kripto DRL Coin membagikan berita tentang Pi, ya kan? Di mana Pi melanjutkan perdagangan di Bitmart setelah jeda selama 1 bulan. Yang menurut pembaruan tersebut disebabkan oleh kekhawatiran QIB, teman-teman ya. Jadi kembalinya Pi ke Bitmart menunjukkan bahwa proyek tersebut mungkin bergerak menuju kepatuhan penuh. Hal ini bersama dengan komunitas yang loyal dan minat yang meningkat terhadap token tersebut dapat memperkuat argumen untuk memenuhi standarnya Binance. Hal ini penting untuk aktivitas perdagangan kepatuhan dan adopsi pengguna ya. Jadi gini teman-teman ya, Picoin mau masuk ke dalam platformnya Binance itu juga harus memenuhi aturan-aturan dan mematuhi apa yang ditentukan oleh Binance, kurang lebih seperti itu. Contohnya nih, kalian bertamu ke rumah orang ya. Jadi kalian juga harus patuh nih dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh tuan rumah, kan kurang lebih seperti itu. Kalau menyimpang ya otomatis kalian akan diusir gitu loh ya. Nah, jadi prospek harga dan sentimen pasar ya. Jadi Picoin ini cukup stabil bro ya, cukup stabil di area 0,6-an lah ya. Dan target terdekat daripada Picoin itu adalah di ranah $1. Nah, jadi nanti kalau si Picoin ini semisal nih ya dalam waktu dekat nih dia bisa listing ke Binance, saya kira di atas $1 pun bisa ya, entah nanti di area 1,5 atau di area $2 juga bisa ya. Karena apa? Biasanya kalau koin udah masuk ke Binance, untuk masuk ke exchange-exchange di bawahnya Binance itu jauh lebih mudah, kecuali Coinbase sama Robinhood ya. Itu sulitnya minta ampun. Tapi selain itu lebih mudah, bro. Ya, lebih mudah ya kan seperti itu. Nah, sejalan dengan bursa Binance dan pembaruan terkait lainnya, di mana melaporkan bahwa Grok3 meyakini bahwasanya Pi Network ini bakal mencapai di area $5. Dan pada tahun 2026 dengan proyeksi kasus bullish sebesar $20 pada tahun 2023 ya. Oke, jadi $5 itu ditargetkan pada tahun 2026. Jadi di tahun 2025 ini kalau nggak ke $5 mungkin di area 2 sampai $3,5 possible gitu teman-teman ya. Semoga saja tahun ini kita bisa running profit lah ya dari Picoin ya kan. Meskipun di sini saya sempat ya DCI tipis-tipis, nggak terlalu banyak juga karena sembari menunggu momentum ya. Karena saya lihat Picoin ini cukup stabil di kepala 6 ya, tinggal menunggu news aja seperti pelistingan atau mungkin buyback dan sebagainya. Mungkin di sini harganya bisa langsung pumping juga gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam